Hai semua, perkenalkan nama saya Nadia Kusuma Ningtyas. Di video kali ini saya akan membahas topik yang tentunya sangat familiar nih di kalangan teman-teman para siswa maupun mahasiswa. Topik yang saya bahas adalah How to manage stress as a student. Stres itu apa sih teman-teman? Stres adalah reaksi seseorang baik secara fisik maupun emosional apabila terjadi perubahan lingkungan yang mengharuskan seseorang tersebut untuk menyesuaikan diri. Stres adalah hal normal yang pernah dialami oleh setiap orang. Stres yang normal bisa memberikan dampak positif. Misalnya nih, ketika kita sedang mengerjakan tugas, kita bisa mengerjakan tugas dengan semangat dan cepat dalam mengejar tenggat waktu yang diberikan. Namun kita perlu hati-hati nih teman-teman, karena stres juga dapat memberikan dampak buruk kepada kita apabila sering terjadi dan berkepanjangan. Jenis stres itu bervariasi, termasuk penyebabnya pun berbeda-beda. Nah, setelah ini saya akan menjelaskan jenis-jenis stres yang biasanya dialami oleh siswa dan mahasiswa. Pertama, academic stress. Apa aja sih yang termasuk dalam academic stress? Yaitu learn and memorizing. Kebutuhan siswa dan mahasiswa untuk belajar dan menghafal begitu banyak informasi. Kedua, meet deadlines. Pastinya sebagai siswa mahasiswa, pasti sering sekali diberi deadline pengumpulan tugas atau proyek. Ketiga, adanya tekanan untuk ujian yang akan datang dan juga tekanan untuk dapat mempertahankan nilai yang bagus. Lalu ada social stress. Apa aja sih yang termasuk dalam social stress? Yang pertama ada peer pressure atau tekanan dari teman sebaya. Lalu ada academic versus social life atau menyeimbangkan kegiatan akademik dan kehidupan sosial. Serta adjusting to your new environment. Ini mungkin sering dialami para mahasiswa baru nih yang ketika harus kuliah di luar kota, berbeda dengan tempat tinggalnya, dan jauh dari orang tua, sehingga mereka perlu waktu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Lalu ada stress of daily life, termasuk financial burdens, lalu ada daily commute, dan juga balancing a part-time job ketika para kuliah biasanya kan sudah mulai juga nih banyak yang melakukan sambilan-sambilan kerja begitu. Saya percaya bahwa memang tidak ada satu cara terbaik atau yang paling tepat untuk mengelola stres dalam segala situasi. Namun, jika stres tidak diatasi dengan baik, masalah tersebut bisa menurunkan performa, semangat belajar, dan juga mengganggu kehidupan kita sehari-hari. Maka dari itu, setelah ini saya akan memberikan tips stress management strategis versi saya yang menurut saya sudah berhasil dan sering saya lakukan. Pertama, apabila kalian mengikuti banyak kegiatan selain sekolah, kuliah seperti organisasi, ekskul, les tambahan, dan lain sebagainya, usahakan atur jadwal kalian sedemikian rupa sehingga tidak ada yang bertabrakan. Bisa dengan cara menulis jadwal atau agenda kalian di notes dan selalu melakukan update jadwal agar tidak ada yang lewatan atau miss. Oh iya teman-teman, apabila kalian sudah tergabung dalam suatu organisasi di lingkungan sekolah maupun di kampus, pastinya kalian akan sangat sibuk. Maka dari itu, saya sarankan sesekali jangan takut untuk mengatakan kata tidak apabila kalian tidak sanggup memenuhi tanggung jawab itu yang bisa menambahkan beban atau stres pada diri kalian. Jangan kalian merasa gengsi atau mampu melakukan segala hal, karena memang tubuh kalian itu butuh untuk waktu beristirahat dan berrelaksasi di saat-saat tertentu. Kedua, jangan suka menunda-nunda pekerjaan. Entah itu tugas dari sekolah, kampus, ataupun dari organisasi. Sebisa mungkin apabila ada waktu senggang dan tidak ada kegiatan, mulailah menyicil tugas untuk minggu depan atau tugas yang sifatnya jangka panjang. Karena apabila kalian menumpuk semuanya di akhir, itu bisa membuat kalian panik dan juga bisa menyebabkan stres. Ketiga, stop kebiasaan belajar sistem kebut semalam atau yang biasa disebut dengan SKS. Hari-hari menjelang ujian pastinya banyak dong dari kalian yang menggunakan sistem SKS. Tapi itu nggak baik ya teman-teman karena SKS ini bisa menyebabkan gangguan pada otak, yaitu gangguan pada memori otak. Selain itu juga dapat memperburuk keadaan tubuh, meningkatnya perasaan cemas, tertekan, kehilangan fokus, dan juga bisa menurunkan imun tubuh. Selain itu, ujian pun tidak akan maksimal. Bisa jadi karena materi-materi yang kalian ingatkan semalaman itu hilang akibat otak yang kelelahan setelah kalian terjaga sepanjang malam untuk belajar. Keempat, melakukan exercise. Bisa berupa olahraga dan bermain musik. Berolahraga sekurang-kurangnya 30 menit setiap hari bisa mengatasi stres, ketegangan, dan juga dapat meningkatkan rasa kepercayaan diri. Berolahraga membantu otak untuk melepaskan hormon endorfin yang bisa memberikan kita rasa bahagia.
Maka dari itu, biasakan berolahraga ya teman-teman. Bisa menggunakan treadmill, skipping, aerobik, jogging, dan lain-lain sebagainya. Selain itu, bermain musik ataupun mendengarkan musik juga bisa menenangkan hati dan pikiran kita. Terakhir nih teman-teman, dan juga sangatlah penting, yaitu istirahat yang cukup. Sesibuk apapun kalian, usahakan tidur malam sekurang-kurangnya 6-8 jam. Istirahat yang cukup membantu tubuh kita agar tetap terjaga, lebih mudah untuk berkonsentrasi, dan juga membantu kita untuk bisa mendapatkan nilai yang lebih tinggi. Cara ini bisa mengatasi stres, membuat kita tidak mudah kesal, dan juga bisa meredakan ketegangan. Nah, gimana teman-teman? Aku harap tips yang aku bagikan tadi bisa kalian terapkan, dan juga semoga video ini bermanfaat. Sekian, terima kasih. Bye-bye.